Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pelayanan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nah, renungan buat kita hari ini, Minggu tanggal 28 Mei 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 10 ayat 10. Dikatakan demikian: ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Samuel menjadi tua, Samuel mengangkat anak-anaknya. Laki-laki menjadi hakim atas Israel, tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Sebab itu berkumpullah tua-tua Israel, mengatakan kepada Samuel bahwa dia sudah menjadi tua dan anak-anaknya tidak hidup sepertinya. Maka mereka meminta supaya Samuel mengangkat bagi mereka seorang raja yang memerintah bagi mereka, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Kemudian Samuel mengurapi Saul menjadi raja, maka Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Ketika Saul sampai di Gibea, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Apakah yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini? Bangsa Israel menolak anak-anak Samuel menjadi hakim atas mereka sebab mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Saul menjadi raja memberitahukan bahwa hal itu adalah tanda pemberian otoritas Allah. Pengurapan adalah merupakan satu tanda pelantikan Allah terhadap seseorang untuk melakukan tugas. Jika Roh Allah berkuasa atas seseorang, maka dia akan dimampukan melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika Roh Tuhan meninggalkan seseorang, maka dia tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kita dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa berkuasa atas hidup kami untuk memampukan kami melakukan tugas-tugas kami sesuai kehendak Allah. Kiranya Roh Tuhan selalu mendiami hidup kami sehingga memungkinkan dan melayakkan kami untuk menghasilkan buah roh, yaitu menjadikan sifat Kristus ada dalam diri kami, dan Roh Kudus bekerja memampukan kami melakukan lebih dari apa yang telah kami lakukan. Sebab itu Tuhan, tolong kami untuk meresponi kehadiran Roh Kudus Allah di dalam hidup kami dengan ketaatan dan hidup benar di jalan Tuhan dan taat melayani Tuhan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Anugerahkan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu selalu memenuhi hidup kami. Jadikan pekerjaan kami selalu berhasil
besarkan rezeki dan sehat fisik dan jiwa kami. Panjangkan usia kami Tuhan, tolong kami lewat Roh Kudus-Mu untuk selalu memperbaharui pertobatan diri kami, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, dan Tuhan kiranya berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang menderita berbeban berat dan mengalami berbagai pergumulan, hibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.